Ya, Anda kembali menyaksikan The Prime Show, pemirsa, dan kita kembali membahas ya mengenai fatwa berkaitan MUI. Pak Niam, ini kan sudah disetujui begitu ya, dan beberapa masyarakat seperti juga DPR ini juga merespon baik begitu. Apakah selanjutnya atau dalam waktu dekat ini ada agenda pertemuan membahas bagaimana fatwa ini agar segera diterapkan? Ya, saya buka aja ya. Jadi sebelum fatwa dibahas dan juga ditetapkan, kami sudah ngundang teman-teman dari Ditjen Pajak untuk FGD, untuk mengetahui bagaimana kebijakan perpajakan hari ini, termasuk juga masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat. Oke. Kemudian dari informasi yang valid, data-data yang kita peroleh dari teman-teman Ditjen Pajak, kita bahas dengan perspektif keagamaan. Dengan dua posisi tadi, kita sebagai mitra pemerintah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan perspektif keagamaan, kemudian pelayan masyarakat untuk memastikan masyarakat tidak terzalimi, kira-kira begitu, memperoleh keadilan dalam konteks perpajakan ini. Setelah fatwa ditetapkan, kemudian publik merespon, teman-teman Ditjen Pajak juga sudah jalin kontak, insya Allah dalam waktu dekat untuk membahas dan juga menindaklanjuti. Bahkan Dirjen Pajak juga sudah mengkomunikasi, Pak Menteri Keuangan juga sudah terkomunikasi terkait dengan masalah ini. Tentu harapannya fatwa ini akan menjadi salah satu inspirasi ya di dalam melakukan perbaikan tata kelola perpajakan. Apakah mungkin itu? Saya kira sangat mungkin. Dulu nggak kebayang ada efisiensi begitu besar, pengetatan belanja kementerian lembaga, kemudian dialihkan untuk kebijakan-kebijakan yang jauh lebih strategis. Misalnya MBG dulu kan nggak bayang ya, dengan sekian puluh triliun. Ternyata bisa. Kemudian kebijakan-kebijakan progresif yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, saya yakin akan mampu melakukan proses reformasi perpajakan ini agar senafas dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 itu. Tadi pagi saya pas jalan dari kantor, Wagub Jawa Timur juga kontak, memastikan ini gimana nasib kami nanti, kira-kira begitu. Akan tetapi fatwa ini harus dilihat dalam konteks yang konstruktif dan juga positif. Jangan dilihat bahwa ini menghambat pembangunan, tentu tidak. Semata untuk kepentingan pemastian bahwa negara ini hadir untuk mensejahterakan masyarakat, memungut dari orang kaya, mendistribusikan kepada miskin, sehingga terjadi keadilan sosial. Jangan sampai orang kaya karena punya akses kuasa, dia mampu menghindar melalui peraturan, sementara orang miskin terus dibebani. Nah, contoh kasus ini misalnya tadi di holding ngobrol sama Mas Yanuar terkait dengan PPN. Jadi terhadap satu produk misalnya, produk makanan misalnya, produsennya terkena pajak PPN, tapi dia bisa mendeliver pajak itu kepada supplier. Supplier komponen harganya bisa dideliver kepada pengecer. Pengecer bisa mendeliver harganya di dalam komponen pajaknya itu dikenakan kepada siapa? Kepada end user. End user mau menekan kepada siapa lagi? Mereka lah yang akhirnya membayar pajak dari mata rantai perpajakan itu. Nah, saya kira sistem ini kan perlu juga dievaluasi. Jangan sampai kemudian orang lemah semakin lemah, semakin orang yang di atas mampu menekan ke bawah, sehingga apa yang terjadi? Sini terbebas, seolah-olah dia bayar pajak, tapi pajaknya itu dibebankan kepada bawahnya. Lalu Bang Yanuar, prinsip berkeadilan ini mungkinkah bisa diterapkan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, khususnya kita ngomongin karena udah direspon Dirjen Pajak begitu ya, ke daerah-daerah ini, apakah nanti ada kendala dengan perekonomian mereka atau seperti apa? Ya, kalau menurut saya kembali kepada konsep secara politik, pemerintahan ini dipilih oleh rakyatnya untuk melayani rakyatnya. Jadi kalau rakyatnya sendiri sedang sulit, ya terlepas dari soal fatwa ini, sekarang itu kan kalau kita lihat daya beli melemah, banyak ukurannya lah. Ya, kemudian kalau kita lihat misalnya kredit modal kerja di perbankan itu untuk sektor retail dan juga sektor wholesale itu menurun. Artinya kan persoalannya di daya beli. Nah, agar daya beli ini tidak terganggu, pemerintah kan harus membuat yang namanya tadi misalnya PPN diturunin biar masyarakat bisa beli. Kemudian PPH diberikan insentif agar masyarakatnya bisa belanja. Nah, ini diperlukan untuk apa? Menurut saya mencegah terjadinya krisis sosial. Kejadian kita kemarin demo, kita kan nggak mau kayak Nepal. Kita juga nggak mau kayak Bangladesh. Jadi
terlepas dari soal ini, menurut saya ada urgensi memang penegakan tata kelola keuangan negara kita yang mencegah yang namanya krisis sosial. Nah, mau tidak mau menurut saya sebagai pelayannya mengalah duluan. Artinya postur belanjanya nih, postur belanja terkait dengan pemerintahan, terkait dengan efisiensi birokrasi harus dikurangin. Agar yang namanya begitu dikurangin tentang pajak sembako, pajak PBB, ininya pun berkurang. Jadi harus ada di sininya nih. Jadi dari sisi belanjanya juga harus ada penyesuaian. Kedua, beban terbesar lagi kalau kita lihat belanja rutin kan sebenarnya pembayaran hutang jatuh tempo. Pemerintah harus juga punya keberanian untuk menunjukkan bahwa misalnya hutang-hutang yang terjadi ini itu ada yang tadi dikatakan ada orang kaya yang menikmati ada segala macam. Nah, kalau itu misalnya dikemukakan, pemerintah kan bisa mengajukan kepada bondholder, pemegang surat hutang untuk melakukan haircut dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini momentumnya, terlepas dari soal fatwa ini, momentumnya memang pemerintah perlu melakukan relaksasi pajak segera. Misalnya Vietnam menurunkan PPN, kita malah pengen naikin. Vietnam dia ingin mendongkrak yang namanya agar transaksi ekonomi tidak berhenti. PPH misalnya juga dibuat simplifikasi. Jadi ini sebetulnya tujuannya buat apa? Tujuannya agar negara ini kontrak sosialnya tetap hidup, tidak terjadi transaksi perang kelas, mendorong adanya transaksi antar kelas, gitu ya. Kan susah nih kalau yang terjadi saat ini karena misalnya yang kayanya nyimpen uang, yang di tengahnya nggak dapat uang, yang di bawah nggak dapat uang, transaksi antar kelas nggak ada, yang ada perang kelas. Kan kita nggak mau jadi kayak Nepal, kayak Bangladesh. Nah, tapi kan kalau kita sekarang ingin merubah itu ya memang tata kelola keuangan negaranya. Jadi menurut saya kalau ada itikat baik, tadi dikatakan Menteri Keuangan sudah ketemu MUI, Dirjen Pajak, DPR. Menurut saya mungkin ini fatwa momentum juga untuk pemerintah dipaksa melakukan restrukturisasi terkait dengan belanjanya, terkait belanja birokrasi, terkait belanja hutang. Jadi akhirnya kembali ke pertanyaan tadi, fatwa ini masuk akal nggak untuk dilakukan? Masuk akal kalau pemerintahnya melakukan restrukturisasi keuangan negara. Tapi dengan gaya Pak Purbaya saat ini mungkin nggak itu dilakuin, Bang? Kalau menurut saya sih dia awal ya, kalau saya lihat Pak Purbaya awalnya dia ingin menurunkan pajak seperti Vietnam. Tapi dalam kesempatan press conference terakhir yang saya dengar, ntar dulu saya juga pusing setelah di sini 1% turun aja 70 triliun dia bilang. Berarti kan dia pusing terhadap defisit APBN-nya. Menurut saya agar tidak ada ke situ, ya mau nggak mau belanjanya nih. Belanjanya ada dua nih, belanja rutin. Kalau belanja rutin ini kan belanja birokrasi, belanja tentang bayar hutang. Dua ini kan harus direstrukturisasi. Dan menurut saya Presiden Prabowo juga harus memulai yang namanya dialog sosial ya dengan pemerintah daerah. Jadi jangan sampai pemerintah pusatnya ego, pemerintah daerahnya kelimpungan. Kan ini kan jangan sampai gitu. Jadi artinya jangan sampai juga kita mencegah krisis sosial, tapi yang terjadi adalah krisis antar pemerintah kan. Itu juga berbahaya loh. Jadi berarti artinya sedikit cukup sulit gitu Bang untuk diterapkan saat ini atau seperti apa? Mungkin untuk mencari solusi lain gitu terhadap permasalahan ini? Menurut saya kalau nawaitunya memang ingin mencegah krisis dan ingin mencegah kita nggak kayak Nepal, nggak kayak Bangladesh, memulai transaksi sosial, dialog sosial antar masyarakat, memulai dialog sosial antara pemerintah pusat dan daerah, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau misalnya zona nyaman zona nyaman dari pemerintah sendiri sebagai pelayan yang juga tidak mau terganggu, ya ini akan tidak masuk akal. Lalu Mbak Niam, kalau misalnya tadi kita ngomong juga kita tentu berharap jangan sampai kita kayak Nepal gitu. Apakah ini juga menjadi dasar pembuatan atau penyusunan fatwa tersebut, demo Nepal, lalu kemudian demo akhir Agustus di Indonesia yang Agustus lalu gitu? Apakah ini menjadi dasar juga? Kan salah satu latar belakangnya memang permasalahan sosial yang muncul. Salah satunya yang tadi disampaikan di Kabupaten Pati. Itu kan bermula dari pemerintah daerah menaikkan nilai jual objek pajak yang kemudian diikuti dengan kenaikan PBB yang berlipat-lipat, masyarakat tidak puas, tercederai rasa keadilannya, tergerak untuk melakukan protes. Dan protes sosial begitu besar sampai mengganggu stabilitas daerah, bahkan resonansinya sampai tingkat nasional. Tetapi MUI juga memahami bahwa untuk kepentingan pembangunan nasional, untuk kepentingan pewujudan kesejahteraan, untuk kepentingan pelayanan publik, itu butuh biaya.
Dan salah satu komponen terbesarnya, kalau penjelasan dari Ditjen Pajak, lebih 80% itu ditopang dari pajak. Karena itu, di dalam diktum fatwa pun juga kita sampaikan, umat Islam wajib membayar pajak sebagai bagian dari komitmen kontrak sosial dan ketaatan kepada ulil amri, asal itu dikelola secara baik dan benar dan berkeadilan. Itu kan prinsipnya. Tapi kalau mungut pajak, kemudian tidak transparan, tidak akuntabel, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan, kemudian hura-hura untuk kepentingan biaya birokrasi secara besar, ya itu bahkan bisa terlarang, kira-kira begitu. Ya, muaranya adalah soal keadilannya di sini. Makanya keadilan itu pada dua level, keadilan kepada siapa dipungut, kemudian keadilan bagaimana mendistribusikan itu. Oke, baik, mungkin pernyataan terakhir mungkin dari Bang Yanuar terkait dengan permasalahan ini, silakan Bang. Saya pada prinsipnya mendukung karena terlepas dari substansi fatwanya, menurut saya ini adalah satu inisiatif penting untuk mendorong negara melakukan dialog sosial, menciptakan tata kelola yang baru untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang menurut saya potensinya besar. Juga soal ketimpangan, soal kecemburuan masyarakat terhadap birokrasi dan sebagainya. Jadi fatwa MUI ini saya nilai bahwa kalau pemerintah melihat dari sudut positif, DPR melihat dari sudut positif, ini mungkin momentum kita untuk melakukan tata kelola. Nah, tata kelola ini tentu ada yang dirugikan. Yang dirugikan pertama kali pasti pemerintah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya pemerintah harus berani berkorban dulu. Kedua adalah bagaimana misalnya pemerintah juga punya keberanian untuk mengajukan haircut, restrukturisasi utang, ya, karena diakibatkan mungkin di masa lalu ada korupsi. Berarti kan sebetulnya yang tadi kata Pak Ustadz, yang selama ini makan pajak, ya dihukum. Jadi artinya menurut saya, ini memang momentum kita mencegah krisis dengan melakukan aksi di depan kurva. Terlepas dari soal fatwa MUI ini. Jadi, dan memang kalau menurut saya terkait dengan rumah yang ditinggali, sembako dan sebagainya, saya mendorong ini untuk diterapkan terlepas dari soal fatwa ini karena memang situasinya kalau kita lihat data ekonominya memang daya beli lagi tertekan. Jadi ini menurut saya upaya pemerintah untuk memberikan BLT secara serempak ke semua orang agar semua orang punya daya beli. Oke, baik, silakan Pak Niam. Oke, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi, komitmen MUI melalui fatwa-fatwanya adalah memberikan pendukungan kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kemaslahatan publik. Ketika ada keresahan di tingkat masyarakat, maka harus dicari akar masalahnya untuk diberikan solusi terbaiknya. Dan saya kira momentum penataan birokrasi, kemudian penataan keuangan negara ini, fatwa ini bisa menjadi salah satu referensi di dalam reformasi perpajakan yang juga menjadi concern Presiden. Presiden memiliki concern untuk mendistribusi kekayaan negara ini sebesar-besarnya untuk kemaslahatan dan juga kemakmuran rakyat, dan kebijakan-kebijakannya juga berorientasi kepada kerakyatan. Rakyat first. Saya kira ini menjadi komitmen dan momentum penting ya untuk reformasi ini. Baik, kita tunggu bagaimana nanti langkah pemerintah begitu ya. Tentunya masih harus berdiskusi juga begitu untuk menerapkan bagaimana ini bisa benar-benar menjadi atau berprinsip berkeadilan ini ya yang tercapai. Terima kasih Pak Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, dan juga Bang Yanuar Rizky, pakar ekonomi, telah bergabung di The Prime Show. Salam sehat selalu Bapak-bapak. Sehat. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, The Prime Show akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Baru setengah jalan, batuk pilek membandel jadi halangan. Activate, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Activate Plus Expectorant. Kemasan baru, kini terjangkau. Coca-Cola Cookies, ngumpul bareng Coca-Cola Cookies. Enak, bolong tapi nggak bosan. Coca-Cola Cookies enaknya full. Masuk angin, Bejo Jahe Merah. Teknologi jahe merah nomor 1 di dunia. Terbukti anti semua angin-anginan.
Bejo Jahe Merah. We are anti angin-angin club. Bejo bisa dikonsumsi untuk semua IQ. Berawal dari pemikiran matang, bahan-bahan khas gudang garam terpilih, diracik oleh tangan yang matang pengalaman. Lahirkan cikal bakal rasa karya-karya besar gudang garam berikutnya. Disinilah sebuah rasa bermula. Legenda kretek gudang garam. Gudang garam merah.